Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mari ucapkan puji Tuhan, karena kita harus bersyukur. Pagi hari ini Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021, kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan yang baru, dan diberkati Tuhan Yesus. Jangan pernah lelah memuji nama Tuhan Yesus Kristus ya adik, karena Tuhan Yesus baik. Ingat ya, Tuhan Yesus itu baik dan tidak pernah meninggalkan kita orang yang percaya kepadanya. Yuk, mari kita mulai ibadah sekolah minggunya. Namun sebelum memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai hari ini, sehingga kami masih merasakan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami, agar menjadi berkat bagi kami, orang di sekitar kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami, dan kami selalu setia memuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Namun, sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk belajar dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam belajar firman-Mu, dan kami dapat mengerti pesan yang akan disampaikan kepada kami melalui firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik,
Hari ini cerita Alkitab kita diambil dari Kitab Ester, pasalnya yang pertama hingga pasalnya yang ke-8. Nah, adik-adik bisa membaca Alkitabnya bersama orang tua dan kakaknya di rumah masing-masing ya. Nah, hari ini cerita kita berjudul Ester Sang Penyelamat Bangsa. Jadi adik-adik, suatu ketika di sebuah tempat di Persia, di Puri Susan, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahasiweros. Di sana sedang diadakan pesta perjamuan bagi orang-orang penting, termasuk orang-orang dari kerajaan lain adik-adik. Tetapi permaisuri raja yang bernama Ratu Wasti tidak mau hadir. Kemudian sang raja marah adik-adik. Dia marah karena menganggap bahwa sang ratu tidak menghormatinya. Karena itu, raja lalu melarang ratu untuk bertemu lagi dengannya, dan gelar ratu akan diberikan kepada orang lain. Setelah mendengar kabar itu, banyak sekali perempuan-perempuan yang ikut dalam pencarian pengganti ratu. Dan dari semuanya itu, ada satu gadis yang menarik perhatian raja. Namanya adalah Ester. Setelah itu, Ester lalu ditetapkan sebagai ratu bagi raja. Ester ini berasal dari seorang keturunan Israel. Nama lainnya adalah Hadasa. Ia adalah anak yatim piatu yang merupakan keponakan Mordekai dari suku Benyamin. Raja kemudian mengenakan mahkota kepada Ester dan mengangkatnya menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Pada saat itu juga, ada seorang pembesar kerajaan yang kedudukannya tinggi, bernama Haman bin Hamadeta. Pada waktu itu, raja memerintahkan semua orang untuk berlutut dan sujud kepada Haman. Tetapi, hanya Mordekai yang tidak mau berlutut dan bersujud. Menurut adik-adik, kenapa ya Mordekai tidak mau berlutut dan bersujud kepada Haman? Nah, ini semua karena Mordekai hanya mau berlutut dan bersujud kepada Tuhan adik-adik. Ia begitu taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi karena hal ini, Haman pun menjadi marah adik-adik, sehingga dia memerintahkan untuk memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di kerajaan itu. Mendengar hal itu, Mordekai pun berusaha untuk membujuk Ester untuk bertindak. Walaupun awalnya Ester takut, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk menghadap raja, walaupun itu beresiko mendapatkan hukuman mati adik-adik. Tetapi karena dia begitu menyayangi bangsanya, maka dia memberanikan diri untuk menghadap raja. Ester lalu meminta semua orang Yahudi untuk ikut berdoa dan berpuasa bersamanya selama 3 hari untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, maka akhirnya bangsa Yahudi ini selamat dari pemusnahan tersebut, karena raja akhirnya tahu kebusukan hati Haman. Bahkan, raja pun mengaruniakan kehormatan dan kuasa kepada Mordekai, karena ternyata ia ini pernah berjasa menyelamatkan raja dari orang-orang yang ingin membunuh raja adik-adik. Kemudian, tiang sulah atau tiang gantung yang sudah disiapkan Haman untuk Mordekai akhirnya digunakan untuk menghukum Haman sendiri. Setelah itu adik-adik, seluruh harta Haman kemudian diberikan oleh raja kepada Ester. Dan raja pun menarik kembali perintah untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Nah, demikianlah Tuhan menggunakan Ester, seorang anak yatim piatu yang memiliki keberanian dan kepedulian kepada bangsanya, dan Ester pun menjadi penyelamat bangsanya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita diajarkan untuk mengasihi dan peduli pada sekitar kita. Kita juga diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan langkah kita. Melalui cerita ini juga, kita diajarkan untuk hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa sih adik-adik? Itu artinya kita hidup selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan hidup kita sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Contohnya seperti apa ya? Contohnya,
seperti menjadi anak yang patuh pada orang tua, baik pada semua orang, selalu rajin ibadah sekolah minggu, membaca Alkitab dan berdoa, dan masih banyak lagi ya adik-adik. Kita juga diajarkan untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Cerita ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan itu selalu menyertai, menjaga, dan melindungi kita. Tuhan juga bisa menggunakan siapa saja, termasuk kita semua, termasuk adik-adik, untuk menolong orang di sekitar kita, jika kita selalu setia kepada Tuhan. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa minggu depan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, adik-adik, saatnya kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran dari firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima pada hari ini. Dan kami ucap syukur, dan biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami juga sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur karena kami boleh masih bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Meskipun kami masih ibadah secara online, tapi kami boleh merasa bahagia, merasa senang, karena kami masih bisa memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami terima, sehingga kami boleh masih bisa beribadah bersama-sama untuk memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersepakat sehati untuk berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh melewati musibah yang terjadi di dunia ini, yaitu COVID-19. Berkati kami semua, bahkan berkati presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya, dan berikan mereka kekuatan untuk bisa membantu bahkan memimpin bangsa kami, terkhususnya bagi kami, bahkan kota kami Palangkaraya. Kiranya Kau memberkati kami, berkati gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh jajarannya. Kau memberkatinya, berikan mereka hikmat, akal budi, sehingga mereka boleh memimpin kota kami. Kau
Palangkaraya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang baik. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga keluarga kami, Tambi, Bue, Mina, Mama, Kakak, bahkan adik kami, bahkan keluarga besar kami yang ada pertalian darah dengan kami, dimanapun mereka berada. Untuk bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Lindungi mereka, jaga pelihara mereka, sehingga mereka dijauhkan dari penyakit sampar, yaitu COVID-19. Sehingga mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkati kami semua, supaya kami selalu senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu senantiasa mengucap syukur atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa bagi para pendeta, penutua diakon, bahkan siapapun yang melayani Engkau. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka. Bahkan berkati juga kami, kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan karena kami ibadah online, tapi kiranya Engkau melindungi, memelihara, menjaga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga siapapun yang mungkin saat ini dalam keadaan yang sakit, terpapar COVID-19. Berikan mereka kesembuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali dengan baik, bahkan bisa bersama-sama memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena apa yang sudah Engkau berikan, kami boleh sehat sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, sekolah kami, orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu senantiasa, sehingga kami boleh beribadah kembali minggu depan bersama-sama dengan rekan-rekan kami, bahkan guru-guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami aminkan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini iman kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Cita-citaku, utekun dalam doaku, utaruh harapanku pada Yesusku.
Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Dari kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Kemudian kami menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, dan akan berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan melalui guru-guru sekolah minggu kami bisa berguna untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Buatlah kami selalu sehat Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di minggu-minggu selanjutnya dan segala aktivitas kami dalam kehidupan rutinitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Wah, pasti luar biasa bukan? Nah, gimana tadi ibadah sekolah minggunya? Seru bukan? Oke, gimana tadi cerita Alkitabnya? Menarik? Tentu saja menarik. Dan adik-adik, kakak ingatkan ya, bagi adik-adik yang telah menyaksikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, tolong kalian bagikan foto diri kalian atau tugas-tugas kalian yang diberikan oleh masing-masing guru balita, kelas kecil, kelas tengah, ataupun kelas besar. Nah, kalian bagikan bisa ke grup orang tua dan guru sekolah minggu atau grup parenting, atau juga kalian bisa bagikan ke grup masing-masing kelas ya. Oke. Nah, adik-adik tetap setia ya untuk terus menyaksikan ibadah sekolah minggu di channel YouTube. Minggunya akan selalu ada kejutan-kejutan atau cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Nah, adik-adik, tak pernah kakak-kakak sekolah minggu ingatkan kepada adik-adik semua bahwa kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, apalagi di daerah kita, Kota Palangkaraya sedang melaksanakan kegiatan PPKM. Nah, kepada adik-adik 5M. Oke, 5M, bukan 3M lagi. Nah, apa itu 5M? Pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, pastilah memakai masker. Yang ketiga, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Yang ketiga, kalian harus seperti tadi menjauhi kerumunan ya, baik di pasar atau kerumunan orang banyak kalian jauhi. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas fisik atau aktivitas fisik. Kalau tidak perlu, jangan keluar. Oke, itu saja pesan kakak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa untuk menonton ibadah sekolah minggu di minggu depan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.